Om Swastiastu, selamat siang adik-adik peserta mata kuliah Farmaseutika Dasar. Pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai sediaan larutan topikal. Jadi untuk jenis-jenis sediaan larutan topikal ini akan saya bagi menjadi 2 sesi. Pokok materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama itu mengenai definisi dari sediaan larutan topikal, kemudian beberapa jenis larutan topikal. Jadi tidak semua ya, yang akan saya bahas pada sesi ini yang akan saya bahas yaitu obat tetes hidung, obat tetes telinga, gargarisma, dan krisma. Larutan topikal merupakan bentuk sediaan obat cair yang diberikan untuk pemakaian luar. Bentuk obat sediaan cair terdiri dari obat yang dapat diteteskan ke mukosa hidung, misalnya obat tetes hidung, ke rongga telinga, obat tetes telinga, lewat mulut tapi tidak ditelan, misalnya pada sediaan colutorium atau gargarisma, dan krisma atau obat pompa yang melalui rektum. Kemudian ada juga sediaan cair obat luar yang harus dibuat steril, misalnya penggunaan untuk mata, yaitu obat cuci mata dan obat tetes mata. Tetes hidung atau gutae nasales bahasa latinnya. Berikut ini adalah beberapa merek sediaan obat tetes hidung. Tugas keaktifan pertama, ya, carilah bagaimana cara menggunakan obat tetes hidung yang benar untuk pasien. Tugas keaktifan yang kedua, carilah 3 merek obat tetes hidung yang beredar di Indonesia. Lengkapi dengan deskripsi yang meliputi komposisi zat aktif, dosis penggunaan untuk anak dan dewasa, serta harga obat. Tetes hidung atau gutae nasales adalah obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Jadi sediaan hidung itu berupa cairan, semi solid atau sediaan padatan yang digunakan ke dalam rongga hidung untuk memperoleh suatu efek sistemik atau lokal. Karena tetes hidung ini berupa sediaan cairan, dia dapat mengandung satu atau lebih bahan aktif dan dapat berupa suspensi. Maka dia mengandung juga zat pensuspensi, pendapar untuk mengatur pH dan pengawet. Sediaan hidung sebisa mungkin itu tidak mengiritasi dan tidak memberikan pengaruh yang negatif pada mukosa hidung dan silianya. Itulah fungsi dari zat pendapar. Kemudian sediaan tetes hidung itu untuk minyak lemak dan minyak mineral itu tidak boleh digunakan sebagai cairan pembawa. Ya, pada sejarahnya itu sediaan hidung itu namanya kolunari yang mengandung berbagai macam jenis minyak sebagai zat pembawa. Jadi kemudian berkembang pengetahuan bahwa meneteskan minyak ke rongga hidung itu mungkin berbahaya. Jadi minyak itu diganti dengan cairan sebagai pembawanya. Jadi pada sekarang ini cairan pembawa untuk tetes hidung itu harus bersifat isotonis, ditambahkan pengawet dan tidak mempengaruhi pergerakan silia pada hidung. Umumnya, obat tetes hidung itu mengandung zat aktif seperti antibiotik. Antibiotiknya itu biasanya berupa kloramfenikol, neomycin sulfat, polymyxin B sulfat, kemudian sulfonamid, vasokonstriktor, antiseptik atau germisida berupa hidrogen peroksida dan anestetik lokal, contohnya lidokain HCl. Sediaan tetes hidung sama dengan sediaan cair lainnya karena bentuknya berupa larutan atau suspensi, sehingga untuk teori sediaan meliputi evaluasi serta parameter-parameter lainnya mengacu kepada sediaan larutan atau sediaan suspensi. Nah, tugas keaktifan kalian yang ketiga, apakah khasiat dari antibiotik yang saya tuliskan di slide ini dan anestetik lokal yang terkandung pada sediaan obat tetes hidung?
Dalam pembuatan obat tetes hidung ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan atau formulasi obat tetes hidung. Yang pertama adalah viskositas atau kekentalan sediaan. Larutan yang sangat encer atau sangat kental dapat menyebabkan iritasi mukosa hidung. Jadi penambahan metil selulosa sebanyak 0,1 sampai 0,5% untuk dapat menyeimbangkan viskositasnya. Selain itu bisa ditambahkan CMCNA 0,5 sampai 2% untuk menyeimbangkan viskositas sesuai dengan mukosa hidung. Nah, berdasarkan Farmakope Indonesia 3, bahan pensuspensi yang dapat digunakan pada sediaan tetes hidung yaitu dapat digunakan span dan twin atau surfaktan lain yang cocok. Namun kadarnya tidak boleh melebihi dari 0,01% B per V. Kemudian faktor untuk obat tetes hidung berikutnya yaitu isotonis. Iritasi mukosa hidung tidak akan terjadi jika larutan tetes hidung yang digunakan oleh pasien itu dibuat isotonis atau sedikit hipertonis. Untuk membuat kondisi isotonis itu dapat ditambahkan NaCl atau dextrosa. Faktor berikutnya yaitu pengawet. Contoh pengawet yang sering digunakan dalam sediaan obat tetes hidung adalah benzalkonium klorida dengan konsentrasi 0,01 sampai 0,1% B per V, klorbutanol 0,5 sampai 0,7% B per V. Pengawet yang digunakan itu sama dengan pengawet yang digunakan pada sediaan obat mata. Kemudian obat tetes hidung itu sebaiknya bersifat hisohidris. Jadi sekresi hidung orang dewasa itu pH-nya 5,5 sampai 6,5. Sedangkan kalau anak-anak itu 5 sampai 6,7. Jadi diharapkan sediaan tetes hidung itu bersifat hisohidris sehingga pH sediaan tetes hidung sesuai dengan pH fisiologis pada sekresi hidung. Jadi dapat digunakan dapat fosfat pH 6,5. Jadi penyakit seperti rinitis akut dapat menyebabkan pergeseran pH ke arah basa, sedangkan gangguan peradangan akut seperti pergeseran pH ke arah asam. Jadi dapat digunakan dapat fosfat pH 6,5. Wadah dan penyimpanan. Penyimpanan itu dilakukan dalam kontainer yang tertutup baik. Jika sediaan itu adalah berupa sediaan steril, simpanlah di dalam wadah steril yang kedap udara. Kemudian untuk pelabelannya dari tetes hidung itu sama dengan tetes telinga ya. Jadi nama dan jumlah bahan aktif, terus ada kemudian instruksi penggunaan sediaan tetes hidung, tanggal kadaluarsa, dan kondisi penyimpanan sediaan. Tetes telinga atau gutai auriculares. Tetes telinga adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam telinga. Kecuali dinyatakan lain, tetes telinga dibuat dengan cairan pembawa bukan air. Nah, berikut ini adalah beberapa merek dari sediaan obat tetes telinga. Jadi, tugas keaktifan yang keempat, bagaimanakah cara penggunaan obat tetes telinga yang benar? Tujuan dari pembuatan preparat tetes telinga itu yang pertama adalah untuk melepaskan kotoran telinga. Jadi kotoran telinga adalah campuran dari sekresi kelenjar keringat dan kelenjar sebasea dari saluran telinga bagian luar. Jadi tumpukan kotorannya itu dapat menimbulkan rasa gatal, sakit, gangguan pendengaran, dan merupakan penghalang bagi pemeriksaan secara otologi. Jadi sering digunakan minyak mineral encer, minyak nabati, dan hidrogen peroksida untuk menggunakan kotoran telinga yang terjepit di telinga sehingga mudah untuk dikeluarkan. Kemudian yang bersifat sintetik yaitu surfaktan sintetik seperti propilen glikol, triethanolamin memiliki aktivitas serumenolitik dalam melepaskan lilin telinga. Jadi mudah untuk melepaskan lilin telinga. Kemudian preparat berikutnya yaitu bersifat anti-infeksi
dan anti radang. Jadi obat-obat yang digunakan pada permukaan bagian telinga untuk melawan infeksi seperti antibiotik kloramfenikol, kolistin sulfat, neomycin, polimyxin bisulfat, dan nystatin. Kemudian pelarut seperti gliserin dan propilen glikol itu fungsinya untuk memperlama kontak antara obat dengan jaringan telinga. Dan sifat higroskopis dari propilen glikol dan gliserin itu dapat menarik kelembaban dari jaringan telinga sehingga mengurangi peradangan karena infeksi. Itulah sifat sebagai anti radang. Kemudian preparat berikutnya itu bersifat sebagai analgetik. Jadi beberapa preparat otik anti infeksi juga mengandung bahan analgetik. Nah, analgetiknya ini berasal dari antipirin dan anestetik lokal seperti contohnya lidokain dan benzokain. Gargarisme atau gargle. Jadi sediaan ini sering disebut juga obat kumur mulut ya. Saya yakin kalian sudah pernah menggunakan. Jadi gargarisma itu adalah sediaan berupa larutan umumnya dalam keadaan pekat yang harus diencerkan dahulu sebelum digunakan. Tujuannya sebagai pencegahan atau untuk mengobati infeksi tenggorokan. Jadi biasanya itu ada penandaan, jadi petunjuk pengencerannya, penandaannya yang berisi petunjuk pengenceran sebelum digunakan dan hanya untuk kumur dan tidak ditelan. Tapi sebelumnya sih, tahun sebelumnya sih ada, emang obat tradisional itu yang digunakan sebagai gargarisme itu yang dapat ditelan, tapi sekarang sudah jarang. Semuanya itu hanya untuk kumur dan tidak boleh ditelan. Berikut adalah beberapa merek sediaan obat gargle. Dan tugas keaktifan yang kelima, bagaimanakah cara menggunakan obat gargle yang benar? Krisma atau obat pompa, istilahnya biasa disebut Lavamen atau paling umum itu enema. Jadi enema ini adalah cairan yang pemakaiannya secara perektum dan kolon yang fungsinya untuk membersihkan atau menghasilkan efek terapi setempat secara lokal ataupun sistemik. Jadi kegunaannya itu enema ini dapat digunakan untuk membersihkan atau menolong pada orang sembelit, membersihkan feses sebelum operasi, sebagai carminativa, dan sebagai emollient, terutama sediaan yang mengandung minyak lemak atau minyak mineral. Untuk dosis enema pada pemakaian perektal itu dosis menggunakan adalah dosis maksimal. Jadi enema itu bervariasi dosisnya tergantung dari umur dan keadaan penderita. Umumnya digunakan setengah sampai 1 liter. Tapi ada juga sediaan yang dipekatkan sehingga digunakan hanya 100 sampai 200 ml. Jadi kalau tujuannya untuk pembersih atau enema pembersih, larutan yang digunakan adalah natrium NaCl isotonis, natrium bikarbonat 2%, magnesium sulfat, gliserin, dan lainnya. Berikut adalah beberapa contoh sediaan merek enema. Nah, tugas keaktifan yang keenam, bagaimanakah cara menggunakan obat enema yang benar pada pasien? Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai jenis-jenis sediaan larutan topikal. Untuk minggu depan saya akan menjelaskan sediaan larutan topikal lainnya. Semoga materi ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om.